Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Konfidin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita untuk diringankan langkah-langkah kaki kita menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Karena hal yang demikian itu adalah salah satu semata-mata nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita giroh, semangat dalam beribadah. Itu karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita waktu untuk hidup di dunia ini untuk memperbanyak amalan-amalan soleh. Oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam setiap waktu kita, bahkan menit kita, detik kita, mari kita gunakan waktu kita untuk melakukan amalan-amalan soleh. Entah itu berzikir kepada Allah, kemudian memperbanyak sedekah, memperbanyak sholat, dan masih banyak amalan-amalan soleh yang lainnya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ada salah satu tips yang mana tips ini menjadikan kita kunci dari segala permasalahan, segala problematika. Banyak teman-teman dari kita suka mengeluh, kok lembaga kami kok nggak bisa meningkat, kok sekolahan kami kok nggak bisa berkembang, kok kenapa usaha kami stuck di situ-situ aja. Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, yang namanya manusia itu pasti pinginnya enak, pinginnya itu langsung instan. Siapa yang di dunia ini nggak mau langsung kaya? Nggak ada. Pastinya semuanya pasti ingin. Maka salah seorang sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, ya Allah, kepada sahabat, wahai sahabat, tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang mana amalan tersebut bisa membawaku kepada surga. Biasa kalau manusia fitrahnya seperti itu. Terus pokoknya satu amalan sementing aku tak gampang kayak itu, pengen langsung mlebu surga, pengennya gitu. Atas apa yang dikatakan Rasulullah SAW, dengan singkatnya Rasulullah SAW mengatakan, Kul amantu billah summastaqim. Katakanlah, engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, summastaqim, kemudian istiqomahlah. Maka salah seorang tersebut langsung melaksanakan apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Konfidin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu buktinya, kita yakin bahwasanya masjid kita yang sekarang kita sholat ataupun kita lakukan ibadah yang bernama Yusuf Salman ini bisa berdiri pesat karena kita tahu orang-orang terdahulu pasti melakukannya secara istiqomah. Benar nggak? Benar nggak? Ya. Kemudian para pengusaha yang sampai saat ini dia merasakan kesuksesannya. Apakah kita melihat bahwasanya mereka melakukan sebuah usaha yang maksimal? Benar. Pasti ya melakukan hal demikian. Terkadang kita masih melakukan sebuah pekerjaan ataupun di dalam berkecimpung dalam suatu lembaga ataupun sekolah. Kadang disitulah Allah Subhanahu wa taala menguji kita, yaitu melakukan yang namanya proses. Itulah yang namanya proses untuk menuju dalam kesuksesan. Karena kalau kita tidak melalui yang namanya proses-proses itu tadi, maka ketika saat kita di atas, kita pasti akan mudah hancur. Meskipun kita dalam tingkat kesuksesan kita itu cepat, tapi pada saatnya akan mudah untuk roboh, akan mudah untuk hancur. Nah, dengan demikian itulah yang namanya proses-proses itulah yang menjadikan kita bagian dari usaha kita ataupun pengalaman kita untuk pada saatnya ketika kita mendapatkan ataupun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kesuksesan, pada saat itulah kita akan bisa menjawab semua persoalan-persoalan ataupun permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala pun demikian sudah berfirman. Rasulullah SAW begitu juga di dalam Al-Quran sudah disebutkan,
Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innal ladzina qalu Rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Konfidin Allah. Kalau misalnya kita mentadaburi setiap ayat Al-Quran, setiap perkalimat itu sangat luar biasa, maknanya itu sangat benar-benar luas. Bahkan kalau kita kaji dalam kitabnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, di dalam kitabnya Madarijus Salihin yang pernah saya katakan, itu bab istiqomah itu kalau kita kaji bisa sampai seminggu, Pak. Coba kita telah dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, mereka yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Rabb mereka. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan malaikat-malaikat di samping sisi mereka. Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan dari mereka sifat tahzanu, alla takhafu wa la tahzanu, dengan rasa takut yang mereka senantiasa dibisikkan oleh setan, wala tahzanu, dan kesedihan mereka terhadap apa yang akan mereka hadapi, entah itu di masa depan ataupun di waktu-waktu yang akan datang. Namun ingat, wa absyiru bil jannati, wa absyiru bil jannah, maka kabarkanlah kepada mereka, yaitu jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Confidin wa imani wa rahimahullah. Seringkali kita terhadap urusan perkara-perkara dunia, terutama kita itu masih bersandar dengan makhluk. Ini yang menjadi salah satu kesalahan kita. Selalu kita itu mengharapkan terhadap makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan langsung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang perlu kita contohkan yaitu ketika para sahabat ataupun para sahabiyah ketika zaman dahulu, mereka dalam hal sepele pun mereka bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikisahkan pada saat itu salah satu sahabiyah yang bernama Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwasanya pada saat itu ketika sandalnya dia putus, hanya sekitar sandalnya putus nih, itu dia mintanya itu langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada Rasulullah. Maka marilah kita mulai dari hal-hal yang kecil-kecil ini, kita minta langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah itu apapun segala hal, marilah kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya boleh analogikan, kalau misalnya seorang karyawan ketika ia dekat dengan bosnya, apakah sang bosnya itu ketika seorang karyawan meminta tidak dikabulkan? Tidak mungkin. Pasti sang bos itu pasti akan memberikan apa yang dia butuhkan. Begitu juga ketika kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan syariatnya, ketika kita minta sesuatu, maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan apa yang dia inginkan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata salahnya datang dari saya pribadi, dan apabila ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.